Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Dengan NIM saya yaitu 225790005. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas ke-6 saya, tugas dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Tugas ini diberikan oleh dosen saya yaitu Pak Bahar. Pada kali ini yang saya akan bahas yaitu peran tarif kargo udara dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk. Yang pertama ada pendahuluan. Perdagangan internasional adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi daya saing produk ekspor adalah biaya logistik, termasuk tarif kargo udara. Kargo udara memiliki peran signifikan dalam memastikan produk ekspor dapat sampai ke pasar internasional secara cepat dan efisien, terutama untuk produk dengan nilai tinggi atau yang membutuhkan penanganan khusus seperti produk pertanian, perikanan, dan produk manufaktur tertentu. Selanjutnya kita masuk pada permasalahan. Saya mengangkat 3 masalah di sini. Yang pertama ada bagaimana pengaruh tarif kargo udara terhadap daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Yang kedua ada apa saja faktor yang mempengaruhi tarif kargo udara di Indonesia dan bagaimana dampak terhadap biaya logistik produk ekspor. Yang ketiga, bagaimana perbandingan tarif kargo udara Indonesia dengan negara pesaing di kawasan Asia dan dampaknya terhadap daya saing produk ekspor. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan pustaka. Menurut teori Porter, pada tahun 1990 daya saing dapat diperkuat melalui efisiensi biaya dan kecepatan waktu dalam pengiriman yang dapat dicapai dengan tarif kargo yang kompetitif. Ada yang kedua, menurut penelitian oleh Widyastri pada tahun 2018, tarif ini memastikan peran penting dalam rantai logistik ekspor, terutama untuk produk yang bernilai tinggi atau yang memerlukan waktu pengiriman yang cepat. Biaya ini tidak hanya mempengaruhi kargo akhir produk, tetapi juga kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pasar internasional. Selanjutnya ada pun studi oleh Tesiawan pada tahun 2021 menegaskan bahwa daya saing ekspor Indonesia dapat ditingkatkan melalui optimalisasi biaya logistik, salah satunya dengan pemasaran tarif kargo udara yang kompetitif. Produk ekspor yang mendapat manfaat dari tarif yang lebih rendah dapat lebih bersaing dalam pasar global. Kekuasaannya di sektor-sektor yang sensitif terhadap kargo seperti tekstil, produk perikanan, dan elektronik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kita akan bahas. Yang pertama ada peningkatan biaya pengiriman dan harga produk ekspor. Tarif kargo udara yang tinggi akan menambah biaya pengiriman dan dapat membuat kargo akhir produk ekspor Indonesia berpengaruh pada produk-produk yang sensitif terhadap biaya dan kargo, seperti produk tekstil
perikanan, dan elektronik yang seringkali bersaing di pasar internasional dengan negara keuntungan yang tipis. Biaya yang baik lebih tinggi akan membuat produk Indonesia telah bersaing dengan produk dari negara-negara dengan tarif pengiriman yang lebih rendah. Adapun yang selanjutnya itu ketepatan waktu pengiriman dan kualitas layanan. Tarif kargo udara yang terjangkau dapat membantu eksportir mengirimkan produk dengan cepat dan tepat waktu. Yang penting untuk produk dengan masa simpan terbatas, misalnya produk makanan dan minuman. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar internasional terhadap produk Indonesia. Sebaliknya, tarif yang tinggi bisa membuat eksportir memilih moda transportasi lain yang lebih baik, murah namun lebih lambat, yang berdampak pada waktu pengiriman dan potensi kerusakan produk. Adapun yang pembahasan yang kedua yaitu ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi tarif kargo udara di Indonesia yang berdampak langsung pada biaya logistik dan produk ekspor, yaitu ada 3 poin. Itu yang pertama, harga bahan bakar. Harga bahan bakar kultur adalah salah satu komponen terbesar dalam biaya operasional penerbangan, sehingga fluktuasi harga bahan bakar sangat mempengaruhi tarif kargo udara. Adapun yang poin yang kedua yaitu permintaan dan penawaran kapasitas kargo. Tingkat permintaan dan kapasitas kargo udara juga berperan penting dalam menentukan tarif. Ketika permintaan tinggi tetapi kapasitas terbatas, tarif cenderung naik. Hal ini sering terjadi pada musim ekspor tertentu atau selama periode pemilihan pasan pandemi. Kenaikan tarif ini dapat memperbesar biaya logistik sehingga mengurangi margin keuntungan eksportir. Adapun poin yang ketiga yaitu jarak dan rute pengiriman. Tarif kargo udara juga dipengaruhi oleh jarak pengiriman dan rute yang dilalui. Pengiriman ke negara-negara dengan rute langsung dan jarak lebih pendek biasanya memiliki tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan rute yang memerlukan transit atau pengiriman ke wilayah yang lebih baik. Adapun dampak terhadap biaya logistik produk ekspor. Di sini saya mengangkat 3 poin. Yang pertama yaitu ada peningkatan harga produk di pasar internasional. Tarif yang tinggi menyebabkan biaya pengiriman naik yang akhirnya meningkatkan harga jual produk di pasar internasional. Adapun poin yang kedua yaitu pengurangan margin keuntungan eksportir. Dengan meningkatkan tarif kargo udara, eksportir harus menanggung biaya tambahan untuk setiap unit produk yang diekspor. Adapun poin yang ketiga yaitu penurunan volume ekspor. Biaya logistik yang lebih tinggi akibat tarif kargo udara dapat membuat eksportir menurunkan volume ekspor karena tingginya biaya. Adapun yang pembahasan yang ketiga yaitu yang kita akan bahas yaitu perbandingan tarif kargo udara Indonesia dengan negara-negara bersaing di Indonesia. Asia seperti Vietnam, Thailand, dan Tiongkok menunjukkan bahwa tarif kargo udara Indonesia cenderung lebih tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan ini meliputi infrastruktur logistik, subsidi pemerintah, dan efisiensi eksplorasi mencapai di masing-masing negara. Adapun beberapa poin yang saya angkat di sini yaitu juga ada 3. Yang pertama ada perbandingan tarif kargo udara. Vietnam dan Thailand, kedua negara ini umumnya menawarkan tarif kargo udara yang lebih rendah dibandingkan negara kita yaitu Indonesia. Adapun poin yang kedua yaitu dampak terhadap saing produk ekspor Indonesia. Kenaikan biaya pengiriman tarif kargo udara yang tinggi menyebabkan biaya pengiriman produk ekspor Indonesia menjadi lebih besar, yang pada akhirnya membuat harga produk di pasar internasional yang kurang kompetitif.
Adapun poin yang ketiga yaitu langkah untuk meningkatkan daya saing melalui tarif kargo udara. Peningkatan infrastruktur logistik, peningkatan infrastruktur bandara dan fasilitas logistik di Indonesia dapat membantu menurunkan biaya operasional maskapai kargo udara yang pada akhirnya bisa menurunkan tarif. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan pada materi saya yang saya bahas pada hari ini, yaitu kesimpulannya beberapa berfokus tarif kargo udara memainkan peran penting dalam menentukan biaya logistik. Kerusakan tarif yang kompetitif dapat meningkatkan biaya pengiriman, meningkatkan eksportir Indonesia, menawarkan kargo produk yang lebih bersaing di pasar internasional. Tarif kargo udara yang rendah juga meyakinkan pengiriman produk yang lebih baik, secepat dan lebih efisien, yang sangat penting bagi produk dengan masa simpan terbatas seperti produk agrikultur dan perikanan. Adapun saran dari materi saya yaitu ada dua. Saran yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur bandara serta fasilitas pendukung lainnya agar efisiensi logistik udara semakin tinggi. Infrastruktur yang lebih baik dapat membantu menurunkan biaya operasional yang pada akhirnya berkontribusi dalam menurunkan tarif kargo udara dan meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Adapun poin yang kedua yang saya angkat yaitu saran yang kedua yang saya angkat yaitu pemerintah dapat memberikan insentif atau subsidi tarif kargo udara bagi sektor-sektor ekspor yang memiliki potensi besar seperti produk perikanan, agrikultur, dan tekstil. Hal ini akan membantu eksportir menekankan biaya logistik sehingga produk mereka dapat lebih kompetitif di pasar internasional. Ya, mungkin itu sedikit materi dari saya pada presentase hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lain-lainnya. Saya tutup pada presentase kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.